Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengukuran risiko pada mata kuliah manajemen risiko. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Selamat mendengarkan dan sampai akhir silakan mendengarkan. Pengukuran risiko. Nah, ini ada manfaat pengukuran risiko. Satu, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam pengukuran sarana penanggulangan risiko. Dimensi yang diukur. Satu, besarnya frekuensi kerugian, artinya berapa kali terjadinya suatu kerugian selama suatu periode tertentu. Yang kedua, tingkat kegawatan atau severity atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut. Artinya, untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut, paling tidak dapat diketahui: satu, nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran. Yang kedua, variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu. Tiga, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri atau diretensi, jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dimensi pengukuran tersebut antara lain: satu, orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensial lebih penting daripada frekuensinya. Dua, dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial, seorang manajer risiko harus secara cermat memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap suatu situasi finansial perusahaan. Yang ketiga, dalam pengukuran kerugian, manajer risiko juga harus memperhatikan orang, harta kekayaan atau exposure yang lain yang tidak terkena peril. Yang keempat, kadang-kadang akibat akhir dari periode terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah daripada yang diperhitungkan, antara lain akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian yang tidak langsung. Yang kelima, dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian, penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian di samping nilai rupiahnya. Berikut ini adalah pengukuran frekuensi risiko. Nah, kita untuk mengetahui berapa kali satu jenis peril dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril selama suatu jangka waktu tertentu, itu yang umumnya adalah 1 tahun ya. Nah, kita di sini satu almost nil, kemudian ada yang kedua slide, yang ketiga adalah moderate, yang keempat adalah definite. Itu adalah berdasarkan dimensi frekuensinya yang ada 4 kategori kerugian. Nah, di sini untuk mengukur mengetahui berapa kali, manajer risiko harus memperhatikan satu, nah beberapa jenis kerugian yang dapat menimpa suatu objek. Yang kedua, beberapa jenis objek yang dapat terkena suatu jenis kerugian. Ini adalah pengukuran kegawatan risiko, di mana untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Itu terdiri dari satu, normal loss expectancy. Yang kedua, probable maximum loss. Yang ketiga, maximum foreseeable loss. Yang keempat, maximum possible loss. Nah, berikutnya untuk mengetahuinya juga: satu, kemungkinan kerugian maksimum itu dari setiap period. Yang kedua, probabilitas kerugian maksimum dari setiap period. Yang ketiga, keseluruhan atau agregat kerugian maksimum setiap tahunnya. Konsep probabilitas.
Probabilitas merupakan kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau kemungkinan jangka panjang terjadinya sesuatu. Sini konsep probabilitas itu ada sample space dan event. Nah, sample space itu adalah suatu set dari kejadian tertentu yang diamati atau kita simbol sebagai S. Event ini merupakan segmen atau bagian dari sample space atau kita simbolkan E. Di sini rumusnya, tanpa bobot itu adalah P atau probabilitas E itu sama dengan E dibagi S. Dengan bobot P dalam huruf E, di mana W itu dalam huruf E, kemudian dibagi W dalam huruf S. Di mana P dalam huruf E sama dengan probabilitas terjadinya event. E, set, subset atau event. S, sample space atau set. W sama dengan bobot dari masing-masing event. Sini E adalah subset atau event. Berikut ini adalah contoh dari probabilitas kecelakaan mobil pribadi. Kita lihat ya, contohnya adalah dari catatan kepolisian diketahui bahwa jumlah kecelakaan kendaraan bermotor di Tasikmalaya selama tahun 2014 sebanyak 1000 kali. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 merupakan kecelakaan mobil pribadi dan 900 mobil penumpang umum. Untuk mobil pribadi diberi bobot 2, sedangkan untuk mobil penumpang umum diberi bobot 1. Probabilitasnya adalah, probabilitas terjadinya kecelakaan mobil pribadi adalah A tanpa dibobot, itu sama dengan 100 dibagi 1000, sama dengan 1/10, itu sama dengan 10%. Dengan bobot, sama dengan 2 kali 100 dibagi 2 kali 100 ditambah 1 kali 900, itu sama dengan 2 dibagi 11, yaitu sama dengan 18,18%. Di sini kita lihat ya, ada asumsi dari probabilitas. Yang satu, bahwa kejadian atau event tersebut akan terjadi. Yang kedua, bahwa kejadian-kejadian tersebut adalah mutually eksklusif. Artinya dua peristiwa tidak akan terjadi secara bersamaan. Bahwa pemberian bobot pada masing-masing peristiwa dalam set adalah positif, sebab besarnya probabilitas itu akan berkisar antara 1 dan 0, di mana peristiwa yang pasti terjadi probabilitasnya itu 1, sedangkan peristiwa yang pasti tidak terjadinya probabilitas itu adalah 0. Aksioma, definisi probabilitas. Aksioma, definisi probabilitas. 1. Probabilitas adalah suatu nilai atau angka yang besarnya terletak antara 0 dan 1 yang diberikan pada masing-masing peristiwa. 0 lebih kecil sama dengan P, itu dalam huruf A, lebih kecil sama dengan 1. 2. Jumlah hasil penambahan dari keseluruhan probabilitas dari peristiwa-peristiwa yang mutually eksklusif dalam sampel space adalah 1. Yang ketiga, probabilitas suatu peristiwa yang terdiri dari sekelompok peristiwa yang mutually eksklusif dalam suatu set atau sampel space merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing probabilitas yang terpisah. Sifat probabilitas, probabilitas adalah aproksimasi. Jarang sekali terjadi atau bahkan tidak mungkin dapat diketahui besarnya probabilitas secara mutlak. Nah, ini pasti sama dengan kenyataan. Peristiwa independen dan acak atau random. Nah, di sini suatu konsep yang sangat penting dalam probabilitas dan penerapannya dalam asuransi berhubungan dengan kejadian atau peristiwa yang sifatnya berdiri sendiri atau independen. Artinya, hasil dari suatu peristiwa dalam sekelompok kemungkinan peristiwa tidak akan mempengaruhi penilaian tentang probabilitas dari peristiwa yang lain. Sini ada peristiwa yang berulang. Apabila kita mengetahui bahwa probabilitas terjadinya suatu peristiwa dalam satu kali percobaan adalah P dan probabilitas tidak terjadinya sesuatu adalah Q, maka Q sama dengan 1 dikurangi P. Di sini adalah formula binomial. Nilai harapan atau expected value dari suatu peristiwa itu dapat ditentukan dengan membuat tabel atau
binomial untuk hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari menilai masing-masing hasil tersebut berdasarkan probabilitasnya. Dengan menjumlahkan hasil dari masing-masing peristiwa tersebut akan diperoleh expected value. Diketahui, dari 100 buah rumah kemungkinan terbakarnya satu rumah adalah 37% dan rata-rata kerugian untuk setiap kebakaran adalah 100 juta. Maka expected value kerugiannya adalah 37 juta. Nah, di sini 37% dikali 100 juta rupiah. Contoh, keuntungan yang diharapkan adalah 10 juta. Probabilitasnya mendapatkan keuntungan tersebut adalah 80%. Jadi kita lihat ya, expected value. Untuk probabilitas 80%, hasilnya 10 juta rupiah, expected value-nya 8 juta rupiah. Probabilitas 20%, hasilnya 10 juta rupiah, expected value-nya adalah 2 juta rupiah. Untuk probabilitas 100%, expected value-nya adalah 6 juta. Untuk mengamankan terhadap risiko yang dihadapi, dapat dialihkan kepada pihak lain yang mau menerima atau perusahaan asuransi. Kita melihat untuk penafsiran tentang probabilitas. Di sini satu, peristiwanya saling pilah, ya, di mana mutually exclusive event. Nah, di sini dua peristiwa itu dikatakan saling pilah apabila terjadinya peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain. Menurut aturan probabilitas terjadinya salah satu peristiwa adalah jumlah probabilitas masing-masing peristiwa. Bila peristiwanya A dan B, maka probabilitas terjadinya peristiwa A atau B itu dapat dinyatakan sebagai berikut. P A dalam kurung P itu dalam kurung A atau B itu sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Ya, sekali lagi, yang benar adalah sebagai berikut. P dalam kurung A atau B itu sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Contoh, probabilitas terjadinya kerugian peristiwa A itu sebesar 1 juta rupiah adalah 1/10 dan kerugian peristiwa B sebesar 2.500.000 rupiah adalah 1/20. Maka probabilitas yang akan terjadinya kerugian itu adalah sebesar 1 juta atau 2.500.000 adalah 1/10 ditambah 1/20 sama dengan 3/20. Jadi 1/20 itu ditambah 1/20. Ulangi, 1/10 ditambah 1 dibagi 20 itu sama dengan 3 dibagi 20 dalam kasus ini. Yang kedua, compound event atau compound event ini adalah terjadinya dua atau lebih peristiwa terpisah selama jangka yang sama. Nah, metode untuk menentukan probabilitas suatu compound event itu tergantung pada sifat peristiwa yang terpisah. Apakah peristiwa bebas atau peristiwa bersyarat? A, kita lihat ya, compound event yang bebas atau independen. Nah, di sini dua peristiwa adalah bebas terhadap satu sama lain. Jika terjadinya salah satu tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang lain, maka probabilitas terjadinya peristiwa itu serentak dalam waktu yang sama. Adalah sama dengan hasil perkalian probabilitas masing-masing peristiwa. Contoh, perusahaan X mempunyai dua gudang A dan B, di mana gudang A itu terletak di Surabaya dan gudang B itu terletak di Semarang. Nah, di sini probabilitas terbakarnya gudang A itu tidak dipengaruhi atau dipengaruhi oleh terbakarnya gudang B. Bila probabilitas terbakarnya gedung A adalah 1 dibagi 20 dan probabilitas terbakarnya gedung B adalah 1 dibagi 40, maka probabilitas terbakarnya gedung A dan B adalah 1 dibagi 20 dikali 1 dibagi 40 sama dengan
1 dibagi 800. Aturan tentang compound probability dapat digabungkan dengan aturan tentang mutually exclusive probability dalam rangka menghitung probabilitas dari semua kemungkinan, yaitu sebagai berikut. 1. Kemungkinan 1. Terbakarnya gudang A, tidak terbakarnya gudang B. Jadi 1 dibagi 20 itu kali 1 dikurangi 1 dibagi 20 sama dengan 39 dibagi 800. Yang kedua, kemungkinan kedua, tidak terbakarnya gedung A dan terbakarnya gudang B. Maaf, sekali lagi, kemungkinan kedua itu tidak terbakarnya gudang A dan terbakarnya gudang B. Jadi di sini 1 dikurangi 1 dibagi 20 itu dikali 1 dibagi 40 sama dengan 19 dibagi 800. Yang ketiga, kemungkinan ketiga itu tidak terbakarnya gudang A dan gudang B. Jadi di sini ada 1 dibagi 1. Nah, saya ulangi ya, yang ketiga ini adalah kemungkinan yang ketiga. Di sini tidak terbakarnya gudang A dan gudang B. Jadi 1 dikurangi 1 dibagi 20 dikali 1 dikurangi 1 dibagi 40 sama dengan 741 dibagi 800. 4, kemungkinan keempat itu terbakarnya gudang A dan B. Di sini 1 dibagi 20 dikali 1 dibagi 40 itu sama dengan 1 dibagi 800. Untuk jumlah probabilitas keempat kemungkinannya sama dengan 1. B. Compound event bersyarat atau conditional compound event. Compound event bersyarat adalah dua peristiwa atau lebih di mana terjadinya peristiwa yang satu akan mempengaruhi terjadi peristiwa yang lain. Untuk probabilitas compound event bersyarat dapat dihitung dengan rumus P itu dalam kurung A dan B. Itu sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B dibagi A. Atau P dalam kurung B dan A sama dengan P dalam kurung B dikali P dalam kurung A dibagi B. Di mana P dalam kurung A dan B notasi untuk probabilitas bersyarat yang terjadinya peristiwa B sesudah terjadinya peristiwa A, sedangkan P itu dalam kurung B dan A bila sebaliknya. Yang ketiga, peristiwa yang inklusif. Peristiwa yang inklusif adalah dua peristiwa atau lebih yang tidak diketahui mempunyai saling pilah di mana ingin diketahui probabilitas terjadinya paling sedikit satu peristiwa di antara dua atau lebih peristiwa tersebut, di mana P dalam kurung A atau B itu sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B itu dikurangi P dalam kurung A dan B. Baiklah, terima kasih yang sudah mendengarkan materi prinsip-prinsip pengukuran resiko. Terima kasih juga yang sudah subscribe dan jangan lupa yang belum subscribe Kalita LTV video pembelajaran saya ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang lebih menarik.